Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, berdamai daripada Allah Bapa yang mulai menyertai kita juga pada saat hari ini. Hari ini kita akan terus memuliakan nama Tuhan, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, menjadi berkat tentu harapan bagi semua orang. Memiliki berkat itu lebih lagi. Nah, tentunya dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, antara mendapat berkat dan menjadi berkat itu dua hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa ketika kita menjadi berkat, berarti tentunya Bapak Ibu kita sudah memiliki berkat itu. Ya. Jadi antara dua hal ini tadi, mendapat berkat dan memberi berkat, ya, ada dua hal perbedaan yang nyata yang bisa kita lihat di sana, ya kan? Bahwa manusia itu menginginkan berkat, ya, manusia itu mengharapkan berkat itu ada dalam dirinya. Tetapi menjadi sangat jarang sekali Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki berkat, kita akan dapat menjadi berkat. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini untuk dapat memulai aktivitas kita pada pagi ini. Ya, saya mau mengajak kita untuk boleh merenungkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas 13. Mari kita membaca Alkitab kita, Lukas 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita.
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selayaknya bahwa manusia ketika menanam pohon-pohonan, menanam tumbuh-tumbuhan, dia mengharapkan buah. Ya, dia mengharapkan hasil. Ibarat kita menanam pohon mangga, pohon jambu, ya kan? Pohon sawo, pohon apapun itu namanya Bapak Ibu, tentu kita mengharapkan ada buah daripada pohon yang kita tanam itu. Tentu akan sangat mengecewakan kita Bapak Ibu apabila kita menanam pohon itu dan pohon itu tidak berbuah. Ya, maka biasanya Bapak Ibu orang akan berupaya sedemikian rupa untuk dapat membuat pohon itu berbuah. Katanya dengan memupuk, katanya dengan memangkas, katanya dengan menyiksa pohon, apa segala macam. Tujuannya Bapak Ibu tidak lebih dan tidak kurang hanya ingin pohon itu berbuah. Ya, tujuannya berbuah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini kita diingatkan dengan sebuah renungan yang disampaikan oleh dalam kitab Injil Lukas ini, ya, dikatakan di sana ada sebuah kerinduan, tidak katakanlah demikian Bapak Ibu. Jadi kalau di sini pada ayat yang ke-13 ini, ya, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan yang disampaikan kepada pengurus kebun anggur, kira-kira begitulah. Bahwa loh, kok sudah lama pohon ini sudah sampai 3 tahun aku melihat dan menunggu buahnya, tapi aku tidak menemukan buahnya. Maka dia berkata, Yesus berkata, kalau ini tebang saja, katanya. Lalu pengurus kebun anggur itu Bapak Ibu mengatakan, sabarlah dulu, tahun ini aku akan rawat dia. Jikalau tidak berbuah, maka ditebang. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan di atas bahwa ternyata yang sang pemilik kebun itu tadi sudah 3 tahun lamanya menunggu agar pohon yang ditanam di tempatnya itu, di kebunnya itu tadi untuk berbuah. Jadi sudah 3 tahun. Ya, lamanya dia menantikan pohon ara ini untuk berbuah, tapi tidak kunjung mendapatkan. Nah, perumpamaan ini berbicara tentang kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan 3 tahun sudah berlalu. Kesempatan sudah diberikan sang pemilik kebun itu untuk berbuah, tapi tidak berbuah. Lalu diberikan satu lagi kesempatan Bapak Ibu, ya, kesempatan untuk menghasilkan, kesempatan untuk berbuat, kesempatan untuk dapat berbuah, ya, kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini pada umumnya, ya, bukan terus-terusan datangin Bapak Ibu. Ya kan? Kalau yang namanya kesempatan itu bukan setiap saat dia ada, bukan setiap waktu dia ada, bukan Bapak Ibu, hanya sekali saja, mungkin hanya sekali pun. Ya. Kesempatan itu Bapak Ibu bagaimana kita mempergunakannya, sehingga apa, ketika kita gagal pada kesempatan ini, maka selesai sudahlah. Ya. Maka selesai, tidak ada lagi, begitu. Maka kesempatan itu adalah sebagai upaya terakhir yang bisa kita mau gunakan kesempatan itu. Bagaimana kita dapat menggunakan kesempatan yang terakhir itu? Nah, yang kedua Bapak Ibu, tadi yang pertama kita berbicara tentang kesempatan. Yang kedua pada perikop ini, kita berbicara tentang waktu juga. Ada batasannya, ada limitasinya Bapak Ibu. Jadi kesempatan itu bukan hanya berbicara adanya kesempatan, tapi juga berbicara tentang waktu. Ada waktu, ada durasi waktu di sana yang ingin dikatakan dalam Alkitab kita ini, bahwa ada masanya gitu. Jikalau engkau lewat pada masa ini, maka engkau akan ditebang, engkau akan dibuang. Maka bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini tadi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kesempatan sampai seumur hidup, bukan begitu dia. Kesempatan untuk selama-lamanya, ya kan? Itu bukan kesempatan namanya Bapak Ibu.
Yang namanya berbicara tentang kesempatan Bapak Ibu, ya, di sana juga berbicara tentang waktu. Waktu yang dipergunakan, waktu yang digunakan, ya, menunjukkan adanya waktu keterbatasan, menunjukkan waktu yang akan dipergunakan, begitu. Jadi di sini Bapak Ibu dikatakan tadi ada jangka waktu tertentu yang kita miliki, ya, ada jangka waktu, ada batas waktu yang akan dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan, kesempatan itu tadi akan hilang. Ya, jadi kesempatan itu ada batasannya, ada waktunya. Jika tak kau pergunakan, tak kau gunakan, maka kesempatan itu akan hilang. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah angkat lagu pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Seberapa bergunakah engkau? Seberapa bergunakah saya? Seberapa bermanfaatkah saya bagi Tuhan? Catatannya adalah bagi Tuhan. Tolak ukurnya adalah bagi Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita berguna, bermanfaat, dan Tuhan dapat menerima hasil dan buah yang kita lakukan itu, dan itu akan bermanfaat bagi Tuhan. Itu akan berguna bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga berguna bagi banyak orang lain. Dan untuk itu Bapak Ibu, saya sangat senang, ya, jikalau lagu ini menjadi sebuah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Akan tiba waktunya Bapak Ibu bahwa kita tidak akan bisa lagi melakukan apapun. Akan tiba waktunya bahwa kita tidak bisa lagi berbuat baik kepada siapapun. Akan tiba waktunya Bapak Ibu, ya, akan tiba waktunya dan masanya itu, ya. Selagi engkau memiliki kesempatan itu tadi, mari kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menjadi berkat selagi kita masih sehat. Kalau engkau sudah sakit, mau berkat apa yang kau akan berikan kepada orang lain? Jikalau engkau sudah mati, mau berkat apa lagi yang mau kau nyatakan bagi orang lain? Selagi masih ada kesempatan, selagi engkau masih kuat, selagi engkau masih sehat, mari Bapak Ibu kita menjalani kehidupan kita secara khusus pada hari ini. Ya, secara khusus pada hari ini kita akan menjalani kehidupan kita. Kita akan menjalani kehidupan kita bahwa kita akan menjadi berkat. Bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada banyak orang kita akan menjadi berkat. Sebab itulah tujuan Allah kita hadir dalam dunia ini. Sebab itulah tujuan Allah kita diletakkan Allah di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita dalam dunia ini bukan tanpa tujuan. Bukan asal yang penting hidup, bukan. Yang penting ada, bukan. Tuhan mengharapkan dan Tuhan merancangkan kehidupan kita itu Bapak Ibu agar menghasilkan, agar berbuah, agar dapat dinikmati oleh banyak orang lain. Nah, untuk itu mari kita memenuhi rancangan Allah itu dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita dalam dunia ini dapat menjadi berkat, dapat membawa sukacita, dapat membawa kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita rendahkan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang Engkau boleh berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sungguh boleh bersukacita karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang Engkau boleh berikan bagi kami. Kami boleh ditegur dan diingatkan bahwa tujuan kami hidup dalam dunia ini adalah untuk melakukan, mengerjakan rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga semakin banyak orang ya Bapak yang akan boleh mengenal Tuhan. Karena kami dapat menjadi berkat bagi mereka. Kami dapat memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan kami kepada orang-orang lain ya Bapak. Untuk itu Tuhan pada saat ini, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan yang kami alami, selagi kami masih kuat, selagi kami masih sehat ya Bapak, kami rindu Tuhan Engkau boleh mengingatkan kami rindu Tuhan Engkau boleh memakai kami, agar kami Tuhan dapat menjadi alat Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Bapa. Sebab kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan boleh semakin memperlengkapi seluruh kehidupan kami dalam setiap keadaan dan dalam situasi yang kami alami dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya kehidupan
seluruh anak-anak Tuhan pada hari ini, di dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan mereka, mereka akan boleh tetap merasakan pertolongan dan anugerah Tuhan itu akan boleh semakin nyata, sehingga mereka boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk boleh tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati, boleh menyertai, bahkan kebaikan dan keberuntungan akan boleh mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita saat pada hari ini. Salam.